Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Bagi kalian yang punya cerita horor atau pengalaman menyeramkan, silahkan bisa dikirim melalui email yang ada di deskripsi. Siapa yang tidak mengenal Pulau Lombok? Pulau yang dijuluki dengan Pulau Seribu Masjid itu adalah salah satu destinasi wisata terbaik. Pulau Lombok memiliki keindahan pantai yang membentang luas sepanjang pinggiran pulau. Banyak wisatawan mancanegara yang berwisata ke Lombok karena rayuan pantai dan air terjun yang sangat indah. Terlebih dengan adanya sirkuit MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah. Kini Pulau Lombok semakin terkenal ke seluruh mancanegara. Namun, di balik keindahan alamnya, Pulau Lombok menyimpan sejuta misteri. Mulai dari tempat-tempat angker, hingga ilmu hitam yang dianut oleh sebagian orang di Pulau Lombok. Ilmu hitam yang dimaksud adalah ilmu sela. Ilmu serupa pengeleakan Bali namun jelas berbeda. Ilmu hitam ini sangat terkenal di Lombok, bahkan di luar provinsi Nusa Tenggara Barat. Konon katanya, kata sela berasal dari bahasa Sasak yakni salah. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah salah. Karena ilmu sela ini adalah ilmu yang menyalahi ajaran-ajaran agama dan juga norma adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Ilmu sela ini bisa didapatkan dengan cara berguru atau bisa juga dengan cara diturunkan atau sebab keturunan. Ilmu sela kebanyakan dimiliki oleh perempuan. Entah apa sebabnya. Mungkin karena di salah satu ritualnya konon menggunakan darah haid. Entahlah, ini cuma asumsi saja. Baik, sekarang kita mulai ceritanya. Pagi itu cerah sekali. Matahari tak malu-malu menampakkan wajahnya kepada bumi. Para petani pun beriringan berangkat ke sawah. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa sabit, bahkan ada juga yang membawa sapi atau kerbau peliharaan mereka. Pada hari itu, kebetulan ada salah satu sawah warga yang akan dibajak. Pembajakan sawah masih sangat tradisional, yaitu menggunakan sapi atau kerbau. Di desa itu memang banyak mempunyai sapi dan kerbau yang khusus digunakan untuk membajak sawah. Salah satunya adalah Firman. Firman adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 25 tahun. Kebetulan ia mempunyai kerbau pembajak sawah warisan ayahnya. Dan sekarang kini dia tinggal bertiga dengan ibunya dan juga seorang adik perempuannya yang masih berusia 12 tahun. Pada hari itu, Firmanlah yang mendapatkan pekerjaan untuk membajak sawah milik seorang warga yang bernama Pak Herman. Pak Herman adalah seorang duda. Istrinya meninggal 2 tahun silam. Namun ia mempunyai anak gadis yang bernama Sanah. Sehingga Pak Herman tidak susah payah masak dan mencuci sendiri. Sebenarnya nama anaknya itu adalah Hasanah. Namun kebiasaan warga sekitar memanggilnya dengan nama Sanah.
Sanah adalah perempuan yang sangat cantik. Tentu saja karena dia adalah kembang desa di tempat itu. Banyak pemuda yang ingin memilikinya. Baik, kita kembali ke pembajakan sawah. Kebiasaan orang Sasak atau orang Lombok, apabila ada orang yang membajak sawah atau bekerja buruhan di sawah seorang warga, maka pemilik sawah akan mengantarkan makan siang ke sawahnya untuk orang-orang yang bekerja. Biasanya jika ada orang yang bekerja di sawah milik Pak Herman, yang akan manoang atau mengantarkan makan siang adalah Ibu Mariam. Ibu Mariam bukanlah pembantu Pak Herman, tapi ia adalah tetangga Pak Herman yang diupah untuk masak dan mengantarkan makanan ke sawah. Namun hari itu, Ibu Mariam sedang ada pekerjaan lain yang tidak bisa ia tinggalkan. Akhirnya, dengan terpaksa, Pak Herman meminta anak gadisnya Hasanah untuk manoang atau mengantarkan makanan ke sawah. Rupanya Sanah juga senang akan hal itu, karena dari dulu dia sangat ingin ke sawah, namun orang tuanya tidak mengizinkan. Singkat cerita, sekitar pukul 11.30 siang, Sanah pun berangkat ke sawah. Ia membawa nampan yang ditutupi dengan tembola. Tembola adalah tudung saji berwarna merah. Tudung saji khas Pulau Lombok yang terbuat dari anyaman bambu dan daun lontar. Sanah yang membawa makanan di atas kepalanya berjalan dengan sangat hati-hati di pematang sawah. Sesekali ia dikejutkan dengan katak dan belalang yang melompat ke sana kemari. Namun, itu bukanlah tantangan yang berarti. Pada hari itu, kebetulan Pak Herman sedang ada kesibukan bersama rekan-rekan bisnisnya. Oleh karena itu, ia tidak ikut ke sawah dengan Sanah. Sanah yang sudah lumayan capek berjalan di antara pematang-pematang sawah pun mulai kehilangan keseimbangan. Untunglah ia sudah sampai di sawah yang ia tuju. Namun, tepat di dekat rumah-rumahan sawah, ia terpeleset. Beruntung, Firman secara sigap memegangi kedua lengan Sanah dan menahannya agar tidak terjatuh. Seketika saja, mata Sanah langsung bertatapan dengan matanya Firman. Sesaat mereka terdiam dalam lamunan dan tatapan masing-masing. Namun, buru-buru Firman mengajak Sanah duduk di rumah-rumahan sawah itu. Ini adalah kali pertamanya Firman melihat Sanah atau Hasanah. Walau awalnya sempat ragu kalau itu bukanlah Sanah, namun ia diyakinkan dengan perkataan Sanah yang menjelaskan bahwa bapaknya tidak bisa ikut ke sawah karena ada kesibukan dan lain hal. Walau sudah sekian lama mereka duduk berdua, namun mereka jarang sekali mengeluarkan suara. Mereka hanya saling tatap dan bertukar senyuman. Hingga akhirnya Sanah mempersilahkan Firman untuk menikmati makanan yang dibawanya. Sanah pun membuka tembola atau tudung saji. Dan ternyata makanan yang dibawa Sanah hanya nasi putih, sambal terasi, dan sayur bening bayam. Tak ada yang lain. Firman pun mengambil piring dan hendak mengambil nasi. Namun tangannya dicegat oleh Sanah. Piringnya diambil dan Sanahlah yang mengambilkan nasi untuk Firman. Jelas saja Firman deg-degan. Ia merasakan perasaan yang tidak biasa. Jantungnya berdegup lebih kencang. Firman pun melamun sedang berduaan bersama Sanah dan saling siram dengan air di sungai. Namun lamunannya itu dibuyarkan oleh Sanah yang mempersilahkannya untuk makan. Nampaknya Sanah tidak hanya mengambil nasi, lauknya pun diambilkan oleh Sanah, sehingga Firman tinggal menikmati.
Suapan pertama terasa begitu nikmat di mulut Firman. Ia seolah makan di lesehan terbuka, ditemani dengan semilir angin yang berhembus mesra. Walau sebenarnya sayur bening bayam itu terasa sangat asin, namun apalah daya bila dua insan telah disatukan oleh cinta. Jangankan seteguk sayur bening yang asin, seember air laut pun akan terasa tawar. Terlebih jika ditemani oleh sang kekasih. Nampaknya perasaan yang sama dirasakan oleh Sana. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada laki-laki pembajak sawah itu. Hingga sehari-hari mereka selalu berbalas surat dan terkadang bertemu di sawah Pak Herman. Pak Herman yang mengetahui hal itu pun tidak merasa marah atau kecewa, karena ia sadar putrinya sudah dewasa. Dan Firman pun juga terkenal sebagai laki-laki yang rajin dan taat beribadah. Singkat cerita, pada suatu malam, Sanah dan Firman bertemu di pinggir jalan. Mereka sama-sama baru pulang sholat berjamaah Isya di masjid. Kebetulan rumah Pak Herman memang tidak jauh dari masjid. Sanah pun mengajak Firman untuk masuk ke rumahnya. Dan Firman mengiyakan dengan senyuman yang terukir di bibirnya. Tak banyak yang mereka bicarakan malam itu. Mereka hanya bertukar senyuman dan saling pandang dengan tatapan penuh cinta. Tidak lama, Firman pun pamit pulang kepada Sana dan tentunya juga kepada Pak Herman. Rumah Firman yang agak jauh mengharuskan ia menyusuri jalan setapak dan melewati pinggiran area persawahan. Ketika Firman berjalan di pematang sawah menuju ke rumahnya, di sanalah Firman merasa ada yang mengikuti. Firman pun merasa agak takut. Namun ia memberanikan diri menengok ke belakang, dan ternyata ia diikuti oleh seekor anak bebek. Firman pun merasa ada yang tidak beres. Ia pun mempercepat langkahnya tanpa menghiraukan anak bebek itu. Setelah mendekati rumah, Firman mencoba nengok ke belakang lagi, dan ternyata anak bebek itu sudah tidak ada. Lalu Firman melanjutkan langkahnya menuju rumah. Setibanya di rumah, ia sangat terkejut karena anak bebek itu sudah berada di depan pintu rumahnya. Firman mencoba untuk tidak berpikir macam-macam. Akhirnya ia pun berpikir, mungkin ada warga yang mempunyai anak bebek yang tersesat. Besok ia akan tanyakan kepada warga. Firman memasukkan anak bebek itu ke kandang ayam yang terbuat dari bambu. Kandang itu memang sudah lapuk, namun masih kuat jika hanya untuk seekor anak bebek. Singkat cerita, pagi pun tiba. Firman hendak mengambil anak bebek semalam, tetapi aneh sekali. Kandang tempat anak bebek itu hancur, seperti ada yang sengaja merusaknya. Dan anak bebek itu pun tidak ada di sana. Namun Firman menemukan ada secarik robekan kain berwarna merah. Kain itu tersangkut di paku berkarat yang ada di kandang itu. Firman buru-buru mengambilnya dan memasukkan ke dalam saku celananya. Hari itu Firman ada pekerjaan untuk membajak sawah seorang warga. Dan kebetulan malam itu dia sudah janji dengan Sanah untuk bertemu di sawah yang akan dibajak itu. Singkat cerita, matahari pun semakin terik dan Firman merasa harus beristirahat dulu sejenak untuk berteduh dan minum. Ketika Firman sedang duduk di bawah pohon kelapa di pinggir sawah, Sanah tiba-tiba datang dan mengejutkan Firman dari belakang. Bukannya terkejut, Firman malah tertawa dan melempar Sanah dengan segenggam rumput yang refleks diambil di depannya. Sanah pun tak menghindar, ia malah tertawa dan mendekat kepada Firman.
Sanah yang melihat kekasihnya berkeringat langsung mengusapkan tangannya ke wajah pria itu. Firman pun merasa sangat disayangi. Lalu Firman meraih telapak tangan Sanah. Ia hendak mencium telapak tangan perempuan itu. Ketika Firman melihat ke telapak tangan Sanah, ada tulisan syahadat berwarna merah. Tulisan itu sudah pudar, namun masih bisa terbaca. Seketika Firman pun terdiam. Namun tidak lama Firman langsung mencium telapak tangan kekasihnya itu. Ketika dicium, telapak tangan Sanah bau amis. Dan ketika Firman mendekat ke tubuh Sanah, ia merasa tidak asing dengan bau itu. Tubuh Sanah seperti bau kandang ayam yang sudah lama tak terpakai. Di sanalah Firman sadar bahwa pakaian yang digunakan oleh Sanah berwarna merah. Dan tepat di dekat pinggangnya ada bekas sobekan. Firman pun mengingat-ingat bentuk sobekan kain yang ditemukan di kandang ayam. Dan ternyata setelah diingat-ingat, pas sekali jika dipasangkan dengan pakaian yang digunakan oleh Sanah. Tekstur kainnya pun sama. Namun saat itu Firman tidak mau berpikir macam-macam. Singkat cerita, pada malam harinya, Firman terus memikirkan kejadian siang itu. Mulai dari tulisan syahadat berwarna merah di tangan Sanah, hingga bajunya yang robek dan robekannya ditemukan di kandang ayam. Firman yang sedang larut dalam pikirannya tiba-tiba dikejutkan oleh suara benda yang jatuh di atas atap rumahnya. Suaranya besar sekali. Sontak saja Firman keluar dari rumah dan mengecek keadaan sekitar. Ternyata tidak ada apa-apa. Hingga datanglah seorang warga yang mengaku melihat sosok perempuan bergaun merah terbang ke arah rumahnya Firman. Perempuan itu diyakini sosok Sela oleh seorang warga itu. Dan ia pun melemparnya dengan batu dan tepat mengenai kepalanya. Firman merasa cemas, jangan-jangan apa yang difikirkan dari tadi adalah benar. Bahwa ia berpikir kekasihnya Sanah adalah seorang Sela. Satu persatu warga menghampiri Firman dan warga yang mengaku melihat sosok Sela terbang itu. Para warga kumpul semakin banyak, dan salah seorang warga berkata, "Setahu saya di desa kita tidak ada Sela. Terakhir yang saya tahu adalah mendiang istri Pak Herman." Lalu salah seorang warga lainnya nyeletuk, "Apa mungkin ilmu Sela mendiang istri Pak Herman itu nurun ke anak gadisnya?" Langsung saja Firman refleks bertanya, "Sanah maksudnya Pak?" "Ya, siapa lagi anaknya yang lain? Tapi itu hanya dugaan saya, belum tentu benar," jawab seorang warga. Lalu mereka dikejutkan dengan suara teriakan perempuan di belakang rumahnya Firman. Sontak saja mereka berlari ke arah sumber suara. Dan ternyata mereka menemukan anjing. Dan anjing itu berukuran lebih besar dari biasanya. Besarnya kira-kira seukuran kambing jantan dewasa. Mereka pun mengepung anjing itu. Anjing besar itu tidak bisa berbuat apa-apa karena di kepalanya ada bekas luka. Warga pun melempar dan menyergap anjing besar itu. Anjing itu dilempari dengan potongan batu bata yang tercecer di belakang rumah Firman. Bahkan ada warga yang membawa golok, dan setelah anjing itu lumpuh, kepalanya ditebas hingga darahnya muncrat dan berceceran ke sana kemari. Anjing itu sesaat meringis kesakitan, namun akhirnya tewas. Pada pagi harinya, warga digegerkan karena hilangnya Sanah, anak Pak Herman. Warga berbondong-bondong membantu mencari. Hingga akhirnya ada seorang warga yang kebetulan lewat di belakang rumahnya Firman. Lalu melihat sosok Sanah yang terikat kaki dan tangannya.
serta lehernya hampir putus. Jasad itu bau sekali, digerayangi oleh lalat dan semut. Keadaannya sangat mengenaskan. Ternyata anjing yang dibunuh oleh warga tadi malam adalah jelmaan dari sana. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar adminnya semakin semangat nulis cerita-cerita lainnya. Tetap sehat dan semoga selamat dunia akhirat.